Bello. Hey, oh, kecap lagi. Sisi. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Muhammad Nur Alam. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya 2010 411174 Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Idris Mahmudi, yang itu tentang pluralisme. Jadi pluralisme itu memiliki suatu makna, ialah suatu aliran. Jadi dari makna istilah pluralisme ialah faham akan meyakini bahwa agama yang ada di muka bumi itu sama dan benar. Jadi pluralisme itu muncul dengan modernisasi dan sekularisme. Jadi sekularisme ialah suatu perpisahan antara agama dengan ruang atau publik, dan modernisasi itu ialah gerakan kemajuan pluralisme. Jadi dalam Islam berbeda dengan pluralitas agama. Jadi pluralitas agama yaitu fakta bahwa di bumi memiliki banyak agama. Jadi pluralisme dari barat memiliki dua aliran, yaitu disebut dengan global teologi atau sistem ketuhanan global, dan aliran the transcendent unit of religion atau kesatuan tersendensi agama. Jadi aliran the transcendent unit of religion itu ibaratnya seperti bahwa agama dan hakikatnya itu sama. Jadi konsep pluralisme transenden yang di bawah disebut aspek esoteris, dan yang tadi disebut esoteris. Jadi esoteris itu menurut bahasa ialah syariah. Esoteris sendiri ialah hakikat dan makrifat. Jadi aspek lahiriah itu bawah, dan aspek batiniah itu atas. Jadi dalam sebuah aktoris aspek lahiriah adalah ya wadah yang berbeda, dan tetapi jika diteropong lebih dalam waktu aspek batiniah tertuju pada Allah. Jadi dalam sebuah aktoris terjadi sebuah arah yang sama, persatuan. Jadi pluralisme adalah memiliki sebuah jalan yang sama, tetapi dengan jalan yang berbeda. Jadi sebuah pluralisme dalam Islam itu bagaimana? Jadi sebuah agama sama dan semuanya agama itu benar, tapi dalam menurut Islam itu tidak, dikarenakan kemudian sistem pluralisme itu sebuah aspek eksoteris yang bisa akan melahirkan konsep desakralisasi. Jadi desakralisasi ini artinya itu pembongkaran kesucian, dan karena tiada yang suci, semua agama itu bersifat relatif. Jadi menurut dari relatif itu sendiri memiliki sebuah arti, yaitu ya tergantung dalam seorang melakukan beragama tersebut. Jadi jika seorang itu Islam, maka seorang tersebut yakin akan tentang agama yang diridhoi di sisi Allah, dan yang diridhoi itu hanya Islam. Jadi sebuah tujuan pluralisme yaitu agar tidak terjadinya suatu konflik antar negara.
atau maksudnya antar agama. Jadi semua agama itu memiliki konsep sebuah keselamatan dengan caranya tersendiri. Jadi untuk terjadinya sebuah toleransi dan tidak adanya sebuah konflik. Jadi sebuah konsep Islam yaitu tiada paksaan dalam memasuki agama Islam, dikarenakan dikedepankan oleh Islam adalah dakwah. Jadi dakwah Islam yaitu suatu kebijaksanaan dan memberi sebuah nasihat pada seorang yang belum memeluk agama Islam. Jadi seperti jihad. Jadi ini berlaku hanya pada dikasih, tetapi malah seenaknya membunuh yang memberinya. Seperti contohnya Prancis ini menindas agama Islam atau umat Islam yang adalah agamanya, tetapi kemudian hari atau kemudian pada waktu tersebut juga ada sebagian umat Kristen yang tertindas, dan juga tertindasnya itu sehingga umat Kristen itu ikut berkumpul dengan umat Islam. Jadi ikut berkumpul dengan umat Islam itu untuk menindas Prancis dan ingin keluar dari sebuah penindasan tersebut. Jadi perbedaannya antara penjajah dengan sebuah jihad ialah seperti kami datang untuk mengeluarkan manusia dengan penghambaan dari umat muslim. Jadi manusia kepada manusia menuju ke kehambaan, manusia kepada Tuhan. Jadi seperti adanya lakum dinukum wal yadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi itu terkendali ketika Rasulullah menyuruh kaum Quraisy masuk Islam, dan kaum Quraisy memberi syarat yaitu agar Rasulullah masuk kaum Quraisy, tapi Rasulullah menolaknya. Jadi seperti inilah Islam, tiada paksaan untuk beragama. Jadi seperti itu penjelasan poin-poin yang saya pahami dan saya mengerti. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.